Doa. Silakan mengambil sikap Mustikarana. Saraswati Puja. Om Saraswati Namostyabhyam Varade Kama Rupini Vidyarham Baham Karaksami Sidir Bahpantu Mi Sada Guru Srotam. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Devo Maheswara Guru Saksat Prabhama Tasmai Sri Gurave Namah. Selesai. Yang pertama, ada perkembangan hukum Hindu. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara atau tata negara. Dengan demikian, pemerintah dapat menggunakan hukum ini untuk mengatur tata pemerintahan dan pengadilan, dan dapat juga mempergunakannya sebagai hukum bagi masyarakat yang melanggarnya. Selanjutnya, tentang Dharma Sastra sebagai kitab hukum Hindu yang sangat mendukung keberadaannya. Dalam Sloka Sarasmukya 37 diterjemahkan bahwa ketahuilah olehmu Sruti itu adalah Weda dan Semerti itu sesungguhnya adalah Dharma Sastra. Keduanya harus diyakini dan dituruti agar sempurna dalam melaksanakan Dharma itu. Adapun unsur-unsur penting dalam peraturan-peraturan hukum memuat dua hal, yaitu yang pertama, ada unsur-unsur yang bersifat mengatur atau normatif, yang kedua, ada unsur-unsur yang bersifat memaksa atau referensif. Dalam hal ini, umat Hindu juga merupakan warga negara Indonesia. Mereka harus tunduk pada dua kekuasaan hukum, yaitu yang pertama, ada hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan negara seperti Undang-Undang Dasar atau peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Yang kedua, ada hukum yang bersumber pada kitab suci sesuai dan menurut agamanya. Selanjutnya, kitab hukum Manawa Dharma Sastra menjelaskan sebagai berikut. Dalam Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 2, Sloka 6 menjelaskan tentang seluruh Weda merupakan sumber utama dari Dharma atau agama Hindu. Kemudian barulah Semerti di samping kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang-orang yang menghayati Weda, serta kemudian acara tradisi dari orang-orang suci, dan akhirnya Atma Tusti atau rasa puas diri sendiri. Hukum Hindu penting untuk dipelajari karena satu, hukum Hindu merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku bagi masyarakat di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1944. 2. Untuk memahami bahwa berlakunya hukum Hindu di Indonesia dibatasi oleh falsafah negara Pancasila dan ketentuannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. 3. Untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum adat Bali dengan hukum agama Hindu atau hukum Hindu. 4. Untuk dapat membedakan antara adat Muslim dengan adat yang bersumber pada ajaran agama Hindu. Sumber hukum Hindu dalam Swastra Veda. Bagi umat Hindu, masyarakat yang beragama Hindu, sumber hukumnya adalah kitab suci Veda. Dharma Sastra dinyatakan sebagai kitab hukum Hindu karena di dalamnya memuat banyak peraturan-peraturan yang bersifat mendasarkan yang berfungsi sebagai mengatur dan menentukan sanksi bila diperlukan. Kitab ini dibagi menjadi 12 atau 120 bab atau adhyaya. Kitab hukum Hindu yang pertama dikenal ada 3 penulis. Lalu ada periode hukum tersebut pun dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain pada zaman Treta Yuga berlaku hukum Hindu Manawa Dharma Sastra yang ditulis oleh Manu. Pada zaman Treta Yuga berlaku hukum Hindu Manawa Dharma Sastra yang ditulis oleh Gaulama. Pada zaman Dwaparwa Yuga berlaku hukum Hindu Manawa Dharma Sastra yang ditulis oleh Samkalikita. Pada zaman Kali Yuga berlaku hukum Hindu Dharma Dharma Sastra ditulis oleh Parasara. Hal ini patut kita camkan mengingat hukum agama Hindu bersifat universal yang artinya kitab Manawa Dharma Sastra yang berlaku pada zaman Kali juga dapat berlaku pada zaman Treta Yuga. Sumber hukum dalam arti sosiologi. Penggunaan sumber hukum ini biasanya dipergunakan oleh para sosio dalam menyusun tesnya. Sumber hukum itu dilihat dari keadaan ekonomi masyarakatnya. Pada zamannya sebelum sumber hukum ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus ditunjung oleh data sejarah dari masyarakat itu tersendiri. Para resi adalah mereka yang memahami dan mampu merealisasikan dharma dengan sempurna. Sumber hukum Hindu dalam arti formal. Yang dimaksud dengan sumber hukum dalam arti formal merupakan menurut Prof. M. R. J. Fin Adedom adalah sumber hukum yang
berdasarkan bentuknya yang dapat menimbulkan hukum positif, sistem dan asas yang digunakan untuk masalah sumber hukum. Terdapat pula dalam kitab Veda, terutama dalam kitab Manawa Dharma Sastra sebagai berikut. Idaman Dharma para Manaya a Veda ilo Dharma mula smurti sli cata vidam ascara iva sarada atmasrati riva ca ansa dharmasa. Sumber hukum dalam arti filsafat merupakan aspek rasional dari agama dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan atau integral dari agama. Filsafat membimbing manusia tidak hanya untuk menjadi pandai, tetapi untuk mencapai tujuan hidup, yaitu Jagarita dan Moksa. Manawa Dharma Sastra adalah kitab suci agama Hindu yang memuat berbagai masalah hukum dilihat dari sistem kefilsafatannya, sosiologinya, dan bahkan dari aspek politik. Masalah hukum tersebut menyangkut berbagai bidang yang sangat luas, maka dari itu tak terlepaskan pentingnya arti filsafat dalam menyusun suatu hipotesa hukum. Bahkan filsafat menduduki tempat yang terpenting dalam hukum Hindu yang dituangkan dalam suatu cabang ilmu hukum yang disebut filsafat hukum. Dalam Atharva Veda Mandala 9, Sukta 67, Mantra 31 menyebutkan bahwa dia yang menyerap atau memasuk ke dalam pikiran melalui pelajaran-pelajaran pemurnian intisari mantra-mantra Veda yang diungkapkan kepada para awi, meningkatkan semua tujuan yang sepenuhnya dimurnikan yang dibuat manis oleh Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi nafas hidup semesta alam. Dalam Atharva Veda Mandala 9, Sukta 67, Mantra 32 menyebutkan bahwa siapapun yang mempelajari mantra-mantra Veda yang suci berisi intisari pengetahuan yang diperoleh dari Dewi Saraswati, menganugerahkan susu, mentega yang dijernihkan, madu dari minuman somat. Selanjutnya, kita Smerti menjelaskan sebagai berikut. Dalam Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 2, Sloka 2, menjelaskan, berbuat hanya karena nafsu untuk memperoleh pahala tidaklah terpuji, namun berbuat tanpa keinginan akan pahala tidak dapat kita jumpai di dunia ini, karena keinginan-keinginan itu bersumber dari pembelajaran Weda. Karena itu, setiap perbuatan diatur oleh Weda. Hubungan hukum Hindu dengan budaya, adat istiadat, dan kearifan daerah. Kitab-kitab hukum Hindu dalam bentuk komplikasi seperti Adigama, Agama, Kutaragama, Purwadigama, dan Kutara Manawa memang amat sering dijadikan sumber penyusun hukum adat. Menurut Surjono Soekarto, ia mengukuhkan bahwa hukum adat bersumber dari perkembangan perilaku yang berproses melalui tata cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat baru kemudian menjadi hukum adat. Akan semakin mempertegas mengenai pembuktian adanya hukum Hindu menjiwai hukum adat. Berbagai pengaruh hukum Hindu terhadap hukum adat sebagaimana contoh yang sudah ada di atas menunjukkan skala pengaruh hukum Hindu terhadap hukum adat pada dimensi pawongan dan pelemahan.